Lagu bisa merubah moodmu, tapi Al-Quran bisa merubah hidupmu, Wah. keadaanmu, nasibmu. Benar. Maka kita harus lebih tertarik lagi dengan Kepada membaca Al-Quran Ustaz. iya, daripada dengan musik. Waduh, musik yang gimana Ustaz maksudnya nih? Kan begini, kalau kita dengar azan, Mm-mm. bawaannya aduh, Udah azan aja. kan gitu kan? Benar. Gitu. Tapi kalau kita dengar aja, telinga kita ini sensitif bener, pas dung, dung. Di mana nih? Padahal nggak diundang. Bener. Langsung kita cari kejar. OTW sendiri Nah, langsung ya. boleh nih. Bohai juga nih. Nah, kan? Berarti musik-musik apa tuh? Ya. Musik-musik yang melalaikan kita kepada Allah. ya. Begitu. yang Colin biar ke masjid malah Belok ke diskotik. ngeri. Malah diajak ke pengajian, malah ke perjudian. Nah, itu Ustaz. Apa nih anak saya? Oh, lupa waktu dulu bikinnya nggak baca bismillah. Langsung gabres baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Hikmah Nurul Fahmi yang dirahmati Allah, semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan ngopi yang mana pada intinya ngaji pikir olah ilmu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz kabarnya nih? Alhamdulillah sehat nak. Alhamdulillah. Gimana Barna sendiri kabar? Alhamdulillah sehat Ustaz. Pekerjaan aman? Aman Ustaz. Keluarga aman? Insya Allah aman Ustaz. Mudah-mudahan berkah selalu nak. Amin ya Allah. Nah, pada kesempatan ngobrol-ngobrol ini Ustaz, saya mau membahas tentang musuh nyata kita nih Ustaz. Siapa tuh? Iblis laknatullah Ustaz. Karena gini Ustaz, saya pernah dengar keterangan kalau misalkan kita tidak mengenal musuh kita, kita bisa dikuasai oleh mereka Ustaz. Ya. Nah, tapi sebaliknya, kalau kita bisa mengenal musuh kita bisa mengkonter serangan-serangan dari mereka Ustaz. Nah, pada kesempatan kali ini saya minta Ustaz buat nge-review lah atau nge-unboxing nih Ustaz. Oke. Tentang musuh yang nyata kita Ustaz. Monggo Ustaz penjelasannya. Nah, tadi menarik tuh. Jadi kalau kita tidak kenal musuh maka kita akan dikuasai musuh. Kalau kita kenal musuh maka kita bisa mengcounter. Nah, ya, itu Ustaz. boleh. Itu sesuai dengan keterangan. Jadi arabtu syarra la li syarri lakin ditawakki. Aku atau kita itu harus mengenal tentang keburukan. Tapi bukan untuk mengikuti keburukan tersebut. Ya. Justru sebaliknya untuk tidak mengikuti keburukan tersebut. Oh iya Ustaz. Makanya ada keterangan man la ya'rifi syarra minan nasi yaqau fihi. Siapa orang yang tidak kenal keburukan dari manusia maka ia akan terjatuh kepada keburukan tersebut. Waduh, ngeri juga Ustaz. Nah, contohnya Barna itu nggak tahu minuman keras. Iya, benar Ustaz. Nggak tahu baunya, nggak tahu namanya, nggak tahu rupanya. Lalu ada orang ngasih aja minuman keras pakai botol aqua misalkan. Langsung aja kita minum. Akhirnya celeng kita. Nah, makanya perlu kita itu mengenal kemaksiatan, keburukan, musuh, tapi bukan untuk diikuti, tapi untuk agar kita ini tidak terjatuh kepada keburukan tersebut. Begitupun juga sama. Kita ini nggak bisa selamat dari godaan iblis kalau kita nggak kenal iblis. Nah, itu makanya Ustaz. Makanya pada kesempatan kali ini kita mesti kenalan. Nah, itu. Kita kenalan sama iblis nih. Iya, benar Ustaz. Biar lebih dekat lagi sama iblis. Ya. Benar. Tapi ingat, bukan untuk diikuti, agar nanti kita ini bisa selamat dari godaan dia. Nah, iya benar Ustaz, itu maksudnya. Nah, begini nak. Iblis ketika dilaknat oleh Allah, ketika diusir oleh Allah dari surga, jadi makhluk terkutuk, iblis itu meminta beberapa permintaan kepada Allah. Nah, apa Ustaz itu permintaannya? Jadi dijelaskan dalam hadis, kata Nabi, inna iblis lama unzila ilal ar. Tatkala iblis diturunkan ke bumi, maka iblis berkata kepada Allah, ya Rob anzalani ilal ardi wa ja'altani rojiman. Ya Allah, engkau telah mengusirku ke bumi dan engkau telah menjadikan aku itu makhluk yang terkutuk. Maka iblis pertama meminta rumah. Faj'ali baitan. Maka berikanlah aku ini rumah. Sebab Adam dikasih rumah, kita nih manusia dikasih rumah tempat tinggal gitu. Iblis pun pengen punya tempat tinggal di bumi. Nah, di mana Ustaz rumahnya? Nah, rumahnya iblis itu Allah menjawab al-hamam. Artinya WC. Jadi kita nggak perlu sibuk nyari iblis di rumah kosong, Bener, di tempat pohon angker, nggak perlu.
ternyata iblis itu ada di rumah Di kita rumah masing-masing. sendiri ya. Di mana tuh? Di WC. Walaupun WC-nya bersih, walaupun WC-nya wangi, atau terbuat dari emas sekalipun, yang namanya WC, tempat buang air kecil atau air besar, maka itu adalah rumahnya iblis. Nah, buat apa kita mengenal itu? Intinya begini, berarti cara kita melawannya, kalau mau masuk WC ada adabnya dari Nabi. Gimana Ustaz adabnya? Yaitu kalau mau masuk WC nih, Ya. biasain kaki kiri dulu. Oh, berarti kita masuk pakai kaki kiri dulu Ustaz? Iya, itu sunnahnya, dapat pahala. Iya, Yang kedua, jangan lupa berdoa. Apa itu Ustaz doanya? Doanya, Allahumma inni Allahumma inni a'udzubika a'udzubika minal khubusi minal khubusi wal khobais. wal khobais. Artinya begini, aku minta perlindungan kepada Allah dari setan laki-laki dan setan perempuan. Oh, itu artinya Ustaz ya? Ya. Makanya kalau mau masuk kamar mandi, ingat adabnya, pakai kaki kiri. dulu. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Oh, iya. Karena itu rumahnya iblis. Sebab begini hikmahnya, kalau ada orang masuk kamar mandi dalam keadaan lalai kepada Allah, Nah, itu dia tidak berdoa, maka bisa dipastikan ketika dia keluar kamar mandi bawaannya lalai juga sama Allah. kesurupan berarti Ustaz. Ya, bisa jadi disebut kesurupan itu hatinya itu jadi ketika mau mengingat Allah itu sulit. Nah, Bawaannya pengennya lalai. benar-benar. Karena kita udah masuk ke rumahnya udah digoda. Oh, iya. Makanya kadang-kadang kita ini ada orang di kamar mandi itu lama-lama Iya. nyanyi-nyanyi. Malah sering bawa handphone Ustaz. Iya, itu nggak boleh. Maksudnya nggak boleh kita lama-lama di kamar mandi. Oh, iya paham. Nggak boleh, karena itu tempatnya iblis. Benar. Makanya kita secukupnya aja, udah. Habis kencing, habis berak, habis mandi, beres, udah selesai, kita keluar. Maka nanti kalau kita masuk kamar mandinya dengan adab, dengan doa, keluarnya pun diberikan semangat untuk bernilai ibadah. Siap. Tapi sebaliknya, kalau kita meninggalkan adab yang diajarkan oleh Nabi, keluar dari kamar mandi, bawaannya pun Malas mulu ya. males ibadah. Benar Ustaz. Itu yang pertama. Ya. Jadi kalau ditanya, di mana rumahnya iblis? WC. WC. Emang ada kelanjutannya Ustaz? Ada. Permintaan yang kedua, kalau nggak salah ini ada 10 permintaan. Yang kedua itu iblis meminta tempat nongkrong. Wah, gaul juga nih Iya. Ustaz. Kata iblis, ya Allah, paj'ali majlisan. Aku butuh majlis, tempat nongkrong. Kalau kita nih tempat nongkrongnya, majlisnya ya di pengajian, gitu ya. masjid atau di majelis taklim dan sebagainya, tempat-tempat kita mengingat Allah atau menuntut ilmu. Maka iblis pun butuh tempat nongkrong di bumi ini. Ada juga ya. Ada. Tempat nongkrongnya adalah al-aswaq, Apa Ustaz? pasar dan tempat nongkrong, yaitu tempat-tempat wisata yang lalai kepada Allah. Oh, iya. Yang pertama pasar dulu Pasar tuh. dulu berarti ya. Itu tempat nongkrongnya. Pasarnya itu mau pasar bersih, mau supermarket, mau apapun, mau wangi, mau bersih, tetap itu tempat majelisnya iblis. Waduh. Maka bisa masuk logika kita begini nih. Kita nih misalkan Barna mau ke supermarket, tujuannya tadinya cuma mau beli Pempes misalkan gitu ya. Karena Barna ke pasarnya, ke supermarketnya nggak berdoa, nggak minta perlindungan sama Allah, maka bakal digoda oleh iblis. Apa salah satu godaannya? Kita ini akan menghambur-hamburkan harta atau menghabiskan waktu yang gak bermanfaat di pasar tersebut atau di supermarket tersebut. Sampai kita lalai sama Ya, contohnya Barna nih ke supermarket, tujuannya tadi mau beli pempes buat misalkan. anak. Iya. Tapi karena lihat, waduh ini sampo ada diskonnya nih, kopi ada diskonnya nih, Bener. ada yang lainnya nih. Akhirnya yang tadinya kita tujuannya mau beli pempes pempes doang, doang, jadi- semuanya dibeli, Aduh, semuanya bener, kita borong. Bahkan kita membeli hal-hal yang gak ada manfaatnya. Iya, Akhirnya pulang ke rumah aja barunya seduh, duit habis. Begitu kan? Benar Ustaz. Makanya ada adab ke pasar atau ke supermarket. Nah, gimana Ustaz adabnya? Pertama ya sama, kita minta perlindungan kepada Allah. Oh, iya. Ya doa-doa minta perlindungan yang simpel dah. Yang kedua, prinsipnya begini. Kamu kalau mau ke pasar, apa tujuanmu? Oh, saya mau beli baju. Kalau udah beres beli baju, udah pulang. Gak usah keliling-keliling lagi berarti. Tadinya ke mall itu mau beli misalkan ya kebutuhan masak. Iya. Karena lihat diskon. Akhirnya kita kegoda. Nah, bahkan kadang-kadang kita nih di mall lebih senang berjam-jam menghabiskan waktu. Itu benar Ustaz. Sampai berangkat pagi pulang malam. Nah, sampai nggak Justru kerasa itu nggak waktu. disukai oleh Nabi. Oh, iya Ustaz. Kita ini kalau mau ke pasar, ke rumah, ke supermarket, ke mall, secepatnya. Apa yang kita butuhkan, udah beres buru-buru pulang. Benar-benar. Sebab pasar tersebut itu kan orang-orang yang lagi disibukkan dengan duniawi. Hanya sedikit orang yang sedang mengingat Allah. Maka disitulah Allah tempatkan tempat nongkrong iblis. Majlisnya gitu ya Ustaz. Di mana?
di pasar, supermarket wisata atau lainnya gitu. ya, dan juga tempat wisata, tempat nongkrong, tempat nongkrong dimanapun itu. Iya. Walaupun itu indah, kan banyak orang tertawa, Udah terbahak, rame gitu Ustaz ya. bahkan pacaran Nah, itu. dan sebagainya. Benar-benar. Itulah majelisnya. Kadang kita jalan-jalan ke pantai, jalan-jalan ke gunung, jalan-jalan ke tempat rekreasi. Benar. Yang biasanya di rumah kita sholat, di situ kita akhirnya jadi nggak sholat. Sampai lupa kita Ustaz. Nah, makanya kita harus kenal itulah tempat nongkrongnya iblis. Maka kalau mau ke pasar, ke supermarket, tempat wisata harus minta perlindungan sama Allah. Benar. Beres urusan dah pulang aja dah. Iya, benar, cari aman aja. Gitu. Nah, itu yang kedua, nah. Jadi kalau bertanya di mana tempat nongkrong iblis, yaitu di Pasar, supermarket dan ya, tempat wisata lainnya. itu. Sekarang yang ketiga, nah. Lanjut Ustaz. Yang ketiga, iblis juga meminta kepada Allah yaitu butuh makan. Waduh, pelapar juga dia Ustaz ya. Ternyata yang makan bukan kita doang, iblis pun butuh makan. Seperti apa Ustaz makanannya? Minta kepada Allah, ya Allah, paj'ali itu aman. Ya Allah, aku butuh makanan. Kan kalau kita makanannya nasi, Nah, ya. itu iya benar Ustaz. Apalagi tuh, wah pokoknya pokoknya makanan banyak lah seblak, gitu. ya. Atau apapun itu, makanan yang enak-enak. Tapi iblis pun meminta kepada Allah, ya Allah, aku butuh makanan sebagaimana Adam, manusia diberikan makanan olehmu. Maka Allah menjawab, wahai iblis, yaitu semua makanan yang tidak disebut namaku. Jadi kalau Barna makan tapi nggak baca bismillah, nggak berdoa sama Allah, dibarengi sama iblis. Waduh, pantesan kita makannya nggak kenyang Ustaz ya. Kenyang sih kenyang, Tapi efek sampingnya yang bahaya. oh iya benar-benar. Begini nah, kalau Barna makan gak menyebut nama Allah, Gak berdoa gitu. gak berdoa, karena makannya udah dibarengi oleh iblis, maka jadi tenaga kan kalau kita makan. Nah, itu. Jadi energi. Nah, Maka energi yang dihasilkan itu bawaannya malas Negatif untuk mulu ibadah. Betul, jadi negatif. iya paham Ustaz. Makanya kalau pengen kita ini punya semangat, punya tenaga untuk Iya. sholat, untuk ngaji, untuk Nah, itu. ibadah, kuncinya ketika makan, dzikrullah. Ingat kepada Allah. Berdoa gitu ya. Gini nah, mau makan nih. Zikirnya makan apa? Misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi zikir yang sesungguhnya makan itu begini. Hati kita harus punya keyakinan yang mengenyangkan bukan nasi. Iya. Memandang nasi ini hanya sebagai sebab doang. Yang mengenyangkan adalah Allah, bukan nasi. Iya, paham. Maka Barna benar-benar menikmati rejeki dari Allah. Baca bismillah, memandang yang mengenyangkannya juga Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh syukur, dengan penuh hadir kepada Allah hatinya, maka ketika jadi tenaga, jadi energi, itu pun akan menjadi nilai positif, tenaga yang positif. Iya, paham. Bawaannya nanti ini tubuh nggak berat, diajak berjamaah, diajak ngaji, diajak silaturahim, diajak melakukan kebaikan, karena energi tenaga yang dihasilkan dari makanan ketika kita makannya ingat sama Allah. Benar Ustaz. Maka sengaja tuh iblis ngeganggu manusia pas makan, lupa dia. Lupa ya. Malah zaman sekarang mah mau makan bukannya doa, Foto dulu Ustaz. Foto dulu. Update dulu Instastory. diupdate dulu, dipamerin dulu ke Nah, orang kan. itu benar, Maka Ustaz. kadang-kadang itu makanan udah dicabut berkahnya oleh Allah sebelum kita makan. Ngeri juga Ustaz. Kenapa? Karena begini, makanan yang kita upload di sosial media, lalu dilihat misalkan oleh teman kita Iya. atau orang yang kurang mampu, Iya benar Ustaz. dia pengen banget makan makanan tersebut, tapi dia nggak mampu, nggak ada duit dah Iya. buat beli makanan tersebut. Maka Allah cabut. Waduh. Allah cabut berkahnya karena ada orang yang sedang kelaparan, malah kita pamerkan kepada mereka. Iya. Tapi kalau orang yang berjualan, Apa? kalau orang yang Itu berjualan, nggak jadi masalah. oh nggak jadi masalah Ustaz. Kira-kira niatnya untuk Berjualan itu ya. itu. Benar-benar. Makanya hati-hati gitu. Itu yang keberapa? Yang ketiga ya. Jadi intinya makanan iblis adalah semua makanan yang kita makan lupa tidak mengingat Allah. Jangankan makanan, bersetubuh aja sama istri. Iya Ustaz. Kalau nggak baca bismillah, nggak berdoa, dulu sama Allah, maka bersetubuhnya dibarengi iblis. Waduh, ngeri. Maka nanti kelakuannya kayak iblis anak kita nak. Pengkolin biar ke masjid, malah belok ke diskotik. Ngeri. Malah diajak ke pengajian, malah ke perjudian. Nah, itu Ustaz. Apa nih anak saya? Oh lupa waktu dulu bikinnya nggak baca bismillah, langsung gabres bae. Ingat Nah, enaknya doang. makanya hati-hati, harus baca dulu, berdoa dulu sama Allah. Gitu. Ustaz. Lanjut Ustaz. Oke, selanjutnya iblis juga meminta minuman. Wah, keren juga nih ada minumannya juga Ustaz. Misalkan kalau minumannya ada air putih, Nah, kopi. teh, jus dan sebagainya yang enak-enak.
Ternyata Allah pun memberikan minuman kepada iblis. Apa Ustaz? Kullu muskirin, semua hal yang memabukkan itulah minuman iblis. Oh iya Maka kalau pemabuk sebenarnya dia itu minuman iblis, kenapa diminum? Benar. Gitu. Maka semua yang memabukkan kan diharamkan oleh Allah. Benar. Nah itulah minuman iblis. Maka senang banget tuh iblis sama pemabuk. CS-nya itu. CS-nya. Teman gua itu. Nah, Benar. begitu. Itulah minuman iblis. Selanjutnya juga ini yang unik. Iblis minta kepada Allah tukang adzan. Waduh, ada juga ya. Kan kalau kita tukang adzan itu orang yang menyeru kebaikan, ngajak sholat, atau para alim ulama, ustadz yang tukang ngajak ngaji. Benar. Nah iblis juga, kata iblis kepada Allah, ij'ali mu'adzinan. Ya Allah, jadikanlah kepadaku tukang adzan. Aku pengen punya tukang adzan yang tukang mengajak gitu. Maka kata Allah jawabnya, apa Ustaz? Pemain musik. Waduh, musik yang gimana Ustaz maksudnya nih? Kan begini, kalau kita dengar adzan bawaannya aduh udah ajan aja. Kan gitu kan? Benar. Gitu. Tapi kalau kita dengar aja, telinga kita ini sensitif bener, pas dung. Di mana nih? Padahal nggak diundang. Bener. Langsung kita cari, kejar. OTW sendiri nah, langsung ya. boleh nih. Bohai juga nih. Nah, kan? Berarti musik-musik apa tuh? Ya. Musik-musik yang melalaikan kita kepada Allah. Begitu. Itu yang dimaksud mungkin Ustaz. Iya, tapi kalau musik-musik yang membuat Sholawat kita atau ingat kepada Allah itu tidak jadi masalah. Siap. Tapi pada intinya pemain musik yang melalaikan kepada Allah, maka itulah tukang adzannya si iblis tersebut. Bener. Makanya sengaja kadang-kadang begini, dengan musik bisa merubah mood. Nah itu sering. Bener kan? Bener. Kadang dengan musik tersebut orang sampai terhanyut hatinya. Kadang kalau denger lagu galau kita malah jadi terbawa galau. suasana gitu. Betul kan? Bener. Lagi bahagia jadi bahagia. Bener. Lagi aduk-adukan kalau lagu metal pengennya semangat nih, aduk-adukan. Begitu kan? Iya bener. Tapi ingat, Al-Quran ketika kita baca, istilahnya gini, lagu bisa merubah moodmu, tapi Al-Quran bisa merubah hidupmu, keadaanmu, nasibmu. Bener. Maka kita harus lebih tertarik lagi dengan Pada membaca Al-Quran. iya, daripada dengan lagu-lagu. Iya, benar, gitu. Dan selanjutnya Nina, iblis juga minta kepada Allah Al-Quran. Wah, maksudnya gimana Ustaz? Kita ini kan punya Quran ya, bacaan Punya kita ya kitab Al-Quran. Al-Quran, Ya. bacaan-bacaan kita ya hadis-hadis Nabi, Nabi. atau kalam-kalam ulama. Iya. Iblis pun mengatakan, ij'ali Qur'anan, ya Allah jadikanlah kepadaku bacaan-bacaan. Apa bacaannya Ustaz? Nah, ternyata kata Allah jawabannya asyar. Bacaan-bacaanmu iblis adalah syair-syair, puisi-puisi, sajak-sajak, komik-komik, novel-novel, semua atau kata-kata yang membuat manusia lalai kepada Allah. Maka nggak sedikit dari kita nih terhanyut dengan puisi, terhanyut dengan pantun, terhanyut dengan sajak, terhanyut dengan cerpen, dengan novel. Sering Ustaz kayak gitu. Kan? Bener. Sampai aduh ini pengen tahu season berapanya. Tapi hati kita tidak tertarik dengan cerita para nabi. Nah, iya. Cerita-cerita orang soleh atau cerita-cerita yang lainnya, baik itu dari Quran, hadis atau kalam-kalam ulama. Maka sengaja manusia akan disibukkan oleh iblis biar lebih tertarik dengan syair-syair. Sampai lalai sama Allah ya Ustaz. Ya, begitu. Nah, itulah kalau pengen tahu bacaan iblis itu. Oh iya. Itu, maka Al-Qurannya berarti. Ya, maka kita harus lebih lebih senang lagi kepada hal-hal yang lebih bermanfaat, bacaan-bacaan lebih bermanfaat buat kita. Lanjut Ustaz. Jadi intinya begini, bukan istilahnya kita ini anti puisi, anti sajak, bukan. Pada intinya semuanya tergantung isinya. Tergantung isinya. Kalau isinya ya mengingatkan kita kepada Allah, ya sah-sah saja. Ustaz. Gak jadi masalah. Cuman jangan sampai kesenangan kita terhadap puisi, sajak atau syair-syair yang lainnya membuat kita ini antipati kepada Quran. Oh iya benar. Sedangkan ini ada keterangan menarik begini. Man syagolahul Qur'anu wa dzikri an mas'alati ataituhu abdalla ma'utiya sa'ilina. Jadi siapa orang yang disibukkan dengan Quran, siapa orang yang disibukkan dengan mengingat Allah, maka Allah akan memberi sebelum dia meminta. Wah, keren juga Ustaz. Bahkan dia akan diberi lebih daripada orang-orang yang meminta. Oh, iya. Bahkan ini menjadi rumus buat kita, kalau pengen doa kita dikabulkan, sibukkanlah diri kita dengan membaca Quran dan juga ingat kepada Allah.
Oh iya, paham. Istilahnya kalau ahli doa dia minta kadang-kadang sama Allah ditunggu dulu nih, nggak langsung dijabah. Iya benar-benar Ustaz. Nggak langsung dijabah. Nah, Benar-benar. karena kenapa? Yang di hatinya masih ada keinginannya daripada ke Allahnya. Iya, paham. Beda dengan orang yang sudah disibukkan baca Quran dan ingat. Karena di hatinya udah kuat ke Allahnya, maka nggak mau Allah itu si hamba tersebut berpaling kepadanya. Maka ketika dia punya keinginan, kata Allah kepada malaikat, waduh jangan sampai nih dia lalai kepadaku. Dia pengen apa? Pengen motor, ya Allah, udah buruan malaikat kasih aja dah. Benar. Maka istilahnya begitu. Orang yang disibukkan dengan Quran, orang yang disibukkan dengan ingat kepada Allah, Iya. akan diberi lebih daripada orang-orang yang rajin berdoa atau meminta. Benar. Gitu. Siap, Ustaz. Jadi itulah Qurannya iblis atau bacaan-bacanya iblis adalah syair-syair puisi. Puisi. Ustaz. Dan selanjutnya iblis juga meminta kepada Allah kitaban, Kitaban maksudnya apa, Ustaz? tulisan-tulisan. Wah, ada lagi. Kalau kita nih kan tulisan-tulisan kita ya tulisan-tulisan kaligrafi Iya. atau hadis-hadis Nah, atau itu, kalam-kalam Ustaz. ulama yang ya, bermanfaat buat diri kita. Ternyata kata Allah jawabannya, wahai iblis, tulisan-tulisanmu adalah al-wasam, Apa Ustaz maksudnya? gincu atau tato. Wah, ngeri. Makanya kan kita nih kadang-kadang menggugah hawa nafsu kita, pengen sengaja menggambar Iya. atau tai lalat yang gak ada dibikin-bikin. Nah, iya. Atau istilahnya sekarang tato bibir. Iya, ada Ustaz. Ada kan ya? Sulam alis Iya, gitu. sulam alis dan sebagainya ditato gitu kan permanen. Sedangkan itu kan dilarang karena merubah ciptaan Allah. Dan juga kalau misalkan bahannya yang tidak bisa tembus air ke kulit, itu bisa sholat kita menjadi tidak sah. Beda lagi kalau misalkan orang yang udah tobat, udah terlanjur nih, udah terlanjur udah tato nih Ustaz. udah nggak jadi masalah, tinggal tobat, istighbar, tetap jalani sholatnya. Istiqomahnya itu. Iya, tapi yang belum ditato jangan nanti aja coba-coba. jangan nanti aja gua tobat. Kata Ustadz juga boleh, nggak bisa begitu. Kalau keburu tobatnya. Nah. Kalau keburu mati Ustaz. Nah iya, makanya itulah sengaja tulisan-tulisan yang disukai oleh iblis, yaitu adalah tato, gincu dan sebagainya. Dan juga iblis itu minta kepada Allah hadisan. Hadisan maksudnya apa Ustaz? Hadisan itu cerita-cerita. Iya. Tadi bacaan-bacaan, terus tulisan-tulisan. Sekarang pengen cerita-cerita. Oh, iya. Kata iblis, ij'ali hadisan. Ya Allah, jadikanlah kepadaku cerita-cerita. Apa Ustaz cerita-ceritanya? Kalau kita kan ceritanya ya tentang yang nabi, baik, gitu kan, ya, benar-benar. tentang wali, tentang Kisah-kisah orang-orang sahabat. Nah, tentang orang-orang soleh. Maka kata Allah, wahai iblis, cerita-ceritamu, hadismu yaitu adalah al-kidhib, apa Ustaz? yaitu cerita bohong, cerita hoak. Oh, tukang gibah berarti Ustaz nih. Nah, pokoknya iblis itu lebih senang nanti kita ini digoda oleh iblis dengan cara berita-berita hoak, cerita-cerita yang mengadu domba. Nah, itu. Nah, makanya hati-hati kita nih. Benar. Baik itu di grup-grup WA tuh ya, Iya. grup keluarga. Kadang ada gibah di Iya. Bukan itu doang, banyak berita hoaknya. Ini kan kalau kita nih nggak cermat, hati-hati bisa terbawa. Benar. Maka itulah cerita-cerita yang disukai oleh iblis, ada cerita-cerita bohong, cerita-cerita hoak. Iya. Selanjutnya iblis juga minta utusan, rasul. Maksudnya gimana Ustaz? Ij'ali rasulan, kata iblis, ya Allah, aku butuh rasul, butuh utusan. Apa Kalau utusan kita kan para nabi. Nah, itu. Yang sekarang dilanjutkan estafet oleh para ulama, para kiai, para ustadz. Benar. Nah, sekarang iblis pun juga ternyata punya utusannya. Apa Ustaz? Nah, al-kahanah yaitu dukun. Oh, dukun-dukun kayak gitu Ustaz. Nah, itu dukun. Tapi ingat, karena sekarang ini konotasinya udah berbeda kan. Iya. Kalau dulu kan itu ada dukun beranak. Betul. Ini dukun yang seperti apa ya? Itu dukun-dukun yang tukang nipu, bawa agama, bisa ngeluarin paku, pakai ayat, kebal bacok, kebal jarum, kebal apa begitu. Tapi padahal itu hanya trik. Cuma trik doang Nah, padahal itu Ustaz. sengaja. Nah, itulah utusan iblis adalah para dukun. Makanya penipu pengobatan lah pakai telur, pasti hancurin ada pakunya. Nah, itu biasa Padahal kayak udah gitu. dimasukin pakunya. Kelapa dibelah, udah ada lumpur, ada darah. Padahal itu trik sulap ya Nah Ustaz. iya, gitu. Benar, berarti itu yang benar kata istilah gini Ustaz. Dukun itu kalau nggak nipu cabul katanya. Ente kadang-kadang. Gitu ya. Benar. Ya makanya kita bukan menilai dukun semuanya begitu kan. Yang pada intinya dukun di sini yaitu adalah orang-orang yang ya bersekutu dengan iblis Iya, gitu, iya. bukan dukun anak yang masih ada manfaatnya. Tapi ini orang-orang yang
bersekutu dengan iblis gitu. Benar. Maka itulah utusan-utusan iblis para dukun. Selanjutnya juga iblis juga minta jebakan kepada Allah. Jebakan gimana? Jadi maksudnya, biar bisa menggoda manusia, pengen punya perangkap, biar tergoda. Istilahnya minta umpannya, pancingannya lah. Biar kita Apa masuk nih? Kan? Ya Allah, aku butuh perangkap. Maka Allah mengatakan, iblis, perangkapmu adalah an-nisa. Anissa apa Ustaz? Perempuan. Waduh, godaan Makanya terberat itu Ustaz. Bener kan? Gak sedikit laki-laki jatuh gara-gara Wanita. wanita. Tuh, ngeri. Tapi wanita perangkapnya apa? Apa Ustaz? Mal, harta. Oh iya benar. Laki-laki jatuh derajatnya, bahkan ya keimanannya dia tergoda oleh seorang wanita. Tapi wanita jatuh derajatnya gara-gara apa? Harta. Ya. Benar, Nah itulah permintaan iblis ketika diusir ke bumi kepada Allah. Iya Ustaz, siap. Nah setelah kita mengenal ini, bukan untuk kita ikuti, Iya. maka kita bisa lebih antisipasi lagi. Oh, mau ke kamar mandi, mau ke Itu rumah iblis. rumahnya Ustaz ya. Oh, mau Mau makan, pasar. ingat Iya. harus baca doa, Baca ke doa pasar dulu. harus berlindung juga, gitu kan? Benar. Ya itu. Nah, alhamdulillah Ustaz penjelasannya. Terima kasih udah nge-review atau nge-unboxing musuh nyata kita nih Ustaz, yaitu iblis laknatullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melawan godaan-godaan iblis laknatullah. Amin. Next, bertemu lagi sama video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.